karena pasar Manila itu emporium juga, dia menyedot banyak komoditas untuk dijual sampai ke Amerika Latin. Karena dia punya kapal besar, galei namanya, dioperasikan oleh Spanyol untuk memenuhi kebutuhan pasar di Amerika Latin, yang Latin kita sebut sekarang Kapolro. Kemudian pulang dari sana kadang-kadang bawa gandum dan beragam jenis komoditas yang tentu saja semuanya tidak dibutuhkan oleh orang Banten asli, dibutuhkan oleh pasar karena Banten adalah kosmopolitan. Saya akhirnya ngerenung, di kita itu kan ada sawo Manila, ya kan? Ada nggak Bapak Ibu pernah makan nggak sawo Manila? Pertanyaannya, sejak kapan sawo itu disebut sawo Manila? Apa bibitnya dari Manila? Apakah dibawa oleh orang Manila? Saya hanya menemukan data intensitas perdagangan kapal Banten, disebutnya Company Banten, ke Manila selama 20 tahun. Itu. Dalam arsip Katolik Spanyol yang saya temukan di Universitas Santo Thomas di Manila ada data itu. Kemudian data dari VOC dan Inggris juga saya ketemu, terkonfirmasi oleh 3 pihak. 20 tahun. Saya bilang, apa pare, juga pare-pare jenis yang ada di kita, jangan-jangan bawa dari sana. Karena Manila itu, Filipina itu sejak itu, ini menurut kesaksian pendeta-pendeta Katolik Anglikan dari Spanyol yang bertugas puluhan tahun di Filipina, salah satu keunggulannya Filipina itu mereka punya varietas padi yang tumbuh bisa lebih cepat dari yang lain. Saya tanya ke ahli pertanyaan, ada nggak sih padi yang 40 hari ditanam langsung panen? Menurut penuturan pendeta di bukunya ya, itu catatan langsung ya, dia bilang ada yang jenis 40 hari, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Dan Sultan Agung Tirtayasa saat itu lagi ada proyek 3 mega proyek. Pembuatan kanal sejauh 44,5 km, pencetakan sawah baru di sisi kiri dan sisi kanan sungai itu, dan pembangunan koloni pertanian di sebagai sungai Cisadane. Saya punya imajinasi, jangan-jangan bibit padinya sebagian didatangkan, termasuk teknologi untuk pembuatan sawah basahnya, jangan-jangan ada human resources yang dibawa dari Manila. Tentu saja itu teknologi yang sudah lama di Mataram. Tetapi kan Sultan kita ini orangnya inklusif. Ulah tak urusan bibit pare. Jam ini saja, jam apa ya, gede itu kalau yang di masjid, Sultan Agung Tirtayasa itu punya 3, yang beratnya 1 ton, kemudian 750 kilo dan setengah ton beratnya, jam dari Inggris. Kincir air, Claudio sudah menyebut teknologi kincir air yang tersisa di Jawa Barat ini ada hubung kait dengan alih teknologi yang dipioniri oleh Sultan Agung Tirtayasa. Dan teknologi kincir air itu dipakai untuk tadi mengairi sawah-sawah di kanal-kanal Sultan itu. Jadi ribuan hektar sawah yang tadinya tidak pernah terairi, tanah yang tidak pernah terairi, karena bisa direkayasa elevasi tanahnya melalui kincir air ini, akhirnya hidup. Dan teknologi ini diadopsi dari Belanda. Akibat apa? Karena Sultan begitu sangat inklusif dan strategis. Dia tidak mempertahankan sistem religi Sunda dengan ngahuma. Dia menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Makanya sejarah Banten itu merekam. Syarif Hidayatullah memerintahkan Ki Hasanuddin, cepat itu sungai dibendung, cepat dibuat irigasi, kemudian cetak sawah-sawah baru. Itu kan sebenarnya mempertahankan ketahanan pangan. Oleh Sultan Agung Tirtayasa itu dibuat 1 mega project. Karena apa? Karena dia sadar mengandalkan perdagangan lada dengan dunia luar melalui Selat Sunda yang volatile, yang mudah meledak, yang memicu perang, itu sangat riskan sekali. Sehingga dia mengajukan satu politik ketahanan pangan, intensifikasi pertanian dan seterusnya. Pertanyaannya, di mana? Dari mana ini ide hebat ini? Itu akulturasi pikiran dari mana? Orang menyebutnya pimproknya itu pamannya dia. Boleh cerita nggak saya siapa pamannya Agung Tirtayasa ini?
Bapak Ibu pernah mendengar nggak Muhammad itu perang di Palembang lalu mati di atas kapal ketika memimpin sholat maghrib? Jangan lupa Muhammad memang wafat di geladak kapal, tetapi dia punya adik yang sudah mampu merangsek Palembang, namanya Pangeran Gabang. Nah, ini nggak pernah muncul ini dalam historiografi kita Pangeran Gabang. Saya mendapati dia namanya konsisten disebut dalam arsip Inggris dan arsip VOC. Pangeran Gabang ini umurnya panjang, lebih dari 105 tahun. Rupanya Sultan Agung Tirtayasa ini kan cucu berarti kan Pangeran Gabang ini. Dia angkat Pangeran Gabang ini sebagai Pimpro untuk mega project. Pembangunan kanal, pencetakan sawah baru, dan pemukiman pertahanan dan pertanian di sepanjang bantaran Kali Cisadane sisi barat, itu Pimpronya adalah Pangeran Gabang. Kematiannya itu diberitakan dalam catatan berita resmi VOC. Dan saking beliau ini kuat pengaruhnya, bisa berkirim surat berkorespondensi dengan Gubernur Jenderal, mendapat hadiah dari Raja Siam. Kenapa? Dia orang penting. Mungkin dia tuh kayak Gubernur Lemhanasnya yang megang ideologi kerajaan. Awas, ia menang, ia menang, ia ulah, ia lanjut, ia pantang, ia lanjut. Nah, Pangeran Gabang ini luput ini dari historiografi kita. Pangeran Gabang ini apa namanya, di belakangnya juga ada. Pernah Bapak Ibu mendengar siapa istrinya dari Muhammad yang kemudian membesarkan Abul Mafakhir sehingga 20 tahun dia jaga kerajaan Banten ini menjadi sangat stabil, dan dia sangat besar perannya karena ketika pertarungan oligark dengan bangsawan Banten, oligark itu menginginkan suksesi yang pro kepentingan oligark. Boleh nggak saya menggambarkan oligark seberapa kuat? Oligark itu multinasional. Dia tidak tinggal di Banten. Yang di Banten itu tinggalnya ini aja, wakil-wakilnya aja, proksi-proksinya saja. Dia tinggalnya di Malaka. Dan dia Hindu. Dia punya kapal di seluruh pelabuhan besar. Dan dia punya catatan. Pelabuhan mana, rajanya mana, dan seterusnya. Dia atur suksesinya. Nah, Sultan Banten sempat oleh oligark ini. Makanya nanti sampai kemana-mana nih. Bapak Ibu pasti mendengar kata-kata Andamui kan? Di ibu kota Pemprov Banten itu ada kampung Andamui. Itu kan bahasa Keling, artinya sah bandar. Gitu ya. Banyak kosakata-kosakata dari toponimi dari dan kosakata dari India Selatan ini terserap oleh kita ya. Termasuk makanan, rumah, dan seterusnya ya. Dan ini oleh kelompok ditentang sehingga menyebabkan Banten 5 tahun tidak stabil. Nah, Nyai Gede Wonogiri, ibu dari Abul Mafakhir, istri dari Muhammad, inilah yang menjaga stabilitas. Lalu dilanjutkan oleh Rana Manggala. Lalu akhirnya Abul Mafakhir di usia 26 sudah dipandang mampu, diserahkan. Dan di situ banyak sekali akulturasi ya. Dan ini tidak pernah dikaji oleh kita karena luput. Disertasi ada tentang Undang-Undang Banten yang Butreza di Sorbonne. Sistem konstitusional, perubahan dari sistem monarki luput di 1636, di 1638 karena sumber-sumbernya minim. Belum lagi bicara tentang penambahan kementerian-kementerian baru yang muncul hanya jabatannya, pejabatnya, tapi di mana kantornya, lalu apa fungsi realnya, itu baru muncul di catatan protokoler Gubernur Jenderal Belanda. Dan catatan protokolernya satu kali pertemuan conference itu bisa 18 halaman, rinci sekali. Ada di 1 tahun itu catatan mereka itu lebih dari 2000 halaman. Konferensi, diskusi dengan dinas-dinas kementerian-kementerian di kerajaan Banten direkam. Minut
sampai per menit apa yang terjadi. Siapa yang mewakili dari Banten, apa gelarnya, menegosiasikan apa. Itu rinci sekali. Dan ini memang masih dalam catatan sumber primer, belum dipublikasikan. Termasuk makanan-makanan yang disuguhkan. Itu. Makanan-makanan yang disuguhkan itu, saya misalnya suka iseng, sejak kapan orang Banten makan keju atau minum susu? Sejak kapan orang Banten naik kuda? Kudanya kuda apa? Karena kalau Sultan, kalau nggak kuda Persia, dia nggak mau. Dia kalau dikasih hadiah sama gubernur jenderal, kalau mitra dagang, dikirim kuda poni. Dia suruh kembaliin. Pengennya kuda Persia. Gajah juga dia terima, gajah tuh kalau dari Raja Siam. Dan disebutnya Jakawaring. Makanya saya ke Pemkot Serang ketika ditanya oleh Kadis, apa sih bus atau apa untuk menyamain bus kota keliling kota Serang, nanti baiknya namanya apa ya? Bapak mau nama apa? Mereka pengennya tuh bagus. Tuh bagus juga akronim kan? Saya tidak terlalu hafal tuh akronim itu bagus. Saya bilang kalau mau nama gajah kendaraannya Sultan Abdul Mafahir itu ada gajah dari Raja Siam, namanya Jakawaring. Install kudanya, install gajahnya, letaknya dideskripsikan di catatan itu. Kemudian bagaimana gajah itu sangat disayangi oleh Sultan, sampai-sampai dia dikasih gelar gajah itu. Begitu juga dengan kuda, begitu juga dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Kenapa? Ini dari mana? Akulturasi dari mana? Ada kendaraan-kendaraan gajah, gitu ya. Nah ini perdagangan itu menyediakan segala kemungkinan untuk terjadinya akulturasi budaya. Kita sisir misalnya dari bahasa. Maaf Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang namanya Linda? Sejak kapan muncul nama Linda dalam kosakata nama di Banten? Pasti dari abad ke-16. Karena itu untuk kosakata Portugis, artinya cantik. Linda, itu kan. Bapak Ibu sejak kapan makan permen dan menyebutnya permen? Coba. Pasti sejak abad 16 awal. Karena orang Portugis menyebut lada itu permento. Pimento. Lada. Ada. Kemudian Bapak Ibu sejak kapan makan bolu? Pasti sejak pertemuan dengan Portugis. Kalau intensitasnya paling intens. Karena bolu itu bahasa Portugis. Sejak kapan kita mengkonsumsi gandum? Kita kan tidak tumbuh gandum. Sudah pastilah sejak masa Sunda. Karena perdagangan kita sampai ke mana-mana. Makanya ada Pangeran Langlang Buana. Pangeran Langlang Buana itu bukan asal itu. Sebelum jadi raja, dia memang keliling dunia dulu. Jadi kapten kapal yang membawa komoditas dagang dari kerajaan Sunda. Itu. Makanya baca tulisannya Pujangga Manik. Baca syair Bogor, syair Sukabumi, pasti menceritakan itu. Dan kebayang semuanya didorong oleh rute perdagangan ini. Nah, cuma saya punya kesimpulan sedikit, satu-satunya yang rada perubahan, rada lambat, itu pasti sistem religi. Ya enggak? Pasti sistem teologi. Itu paling lambat. Kenapa? Urusan keyakinan mengesek, berubah. Disebutnya adat kakurung buik iga. Agama itu adat bukan? Ya kalau sudah ratusan tahun jadi adat. Coba Bapak misalnya, maaf orang Banten, Bogor ke awewe tak Kristen. Bapak mikir 2 kali atau 2000 kali, terus orang asup Kristen kan? Ya Bogor jeung awewe. Enggak kan? Si religi mah. Tapi urusan dahar, Pak, ya bolu ya pizza ya, nuna. Blok, terus naon nuna ya. Halal kan halal. Isu kan itu mah ceng mulina, deui. Tapi agama bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kesimpulan saya, unsur kebudayaan yang susah mengalami konversi, kalau akulturasi itu elemennya banyak. Itu sistem religi. Kenapa sistem religi? Itulah mengapa gereja, saya meneliti kristenisasi ini di Indonesia,
paling sebutnya frustasi. Daerah yang paling bikin frustasi Belanda, misionaris untuk Kristiani itu Banten. Paling bikin frustasi. Terus didatangkan ternyata loba, digaji, ayah, beasiswa, tetap baik kepada. Itu kenapa? Karena akulturasi urusan ini nggak bisa. Coba Bapak Ibu, ada satu dari keluarganya yang menikah dengan non-Muslim. Pasti hukumannya sosial, hukumannya kultural, hukumannya ekonomika, hukumannya kenapa? Ya mekanisme budaya yang diterapkan tersebut ini itu menyebabkan akulturasi aspek ini paling susah. Makanya mitra dagang Sultan, mitra dagang mah Yahudi jadi, Armenia jadi, Anglikan jadi, Chinese jadi, Jainis jadi, Sikh jadi, India jadi, Hindu jadi, Buddha jadi. Tapi urusan teologi justru sebaliknya. Orang Eropa yang masuk Islam. Makanya pasal dalam perjanjian revisi dan ratifikasi pasal perjanjian VOC dengan Sultan Banten di 10 Juli 1659, salah satunya ratifikasi pasal tentang dipulangkannya kembali orang-orang Eropa yang ke Banten masuk Islam, dikembalikan ke Batavia. Kenapa? Pusing orang Eropa. Fenomena konversi ke Islam di Banten itu tertinggi sepanjang sejarah mereka. Lukas Kardil itu bukan satu-satunya Pangeran Wiraguna itu. Sebelum Pangeran Wiraguna ada belasan dari Inggris, dari Denmark, dari Prancis masuk Islam dan bekerja untuk Sultan. Akhirnya makan kebalik. Akhirnya kan kebalik. Orang Indonesia yang masuk karena dikira Eropa lebih unggul kan. Dulu mah orang Eropa pada konversi, disebutnya dulunya circumcise, disunat. Kalau disunat itu artinya masuk Islam. Kalau Cina masuk Islam disebutnya pershut, berarti kepangnya dicukur. Sekali Cina di kepangnya dicukur, artinya dia masuk Islam. Kuncirnya dicukur. Dan itu dinarasikan dengan jelas dalam lembaran sumber primer Inggris, Denmark, Prancis, dan Belanda. Itu terjadi di Banten. Kenapa? Kosmopolitisme Banten itu membuat orang kagum. Makanya kalau ditanya istri Sultan yang Banten asli mana? Enggak ada. Semua istri Sultan semuanya campur baur. Sultan Haji itu dikirim istri Pak, masih bangsawan dari Kerajaan Mughal, 2 orang. Gitu. Dan dia berniat beristri dengan 1000 wanita. Yang sudah beristri dia 76. Mana yang Banten? Raja kosmopolit. Banten kan asli mana? Saya punya ibu tuh bukan orang Banten. Enggak ada. Kenapa? Karena dia kerajaan pesisir, kosmopolit, semuanya perdagang. Nah, saya ini Pak, tanggal 14 mudah-mudahan ditakdirkan Allah lancar mau bertemu dengan keturunan Pangeran Purbaya. Tahu nggak siapa salah satu keturunannya? Novelis yang dapat penghargaan internasional, Linda Kristanti. Itu keturunan Pangeran Purbaya. Sudah saya kontak. Dia menunjukkan fakta tentang keluarganya berziarah ke makamnya ayahnya Ong Tin. Siapa Ong Tin? Ada yang sipit-sipit di sini dan gelarnya ratu. Jangan-jangan keturunan Hasanuddin atau Syarif Hidayatullah dari ibunya Ong Tin ini dari Beijing Timur. Ya Ong Tin itu anak dari kaisar di Beijing Timur menurut versi ini ya. Dia bilang saya masih keturunannya Pangeran Purbaya. Saya bilang saya nyari-nyari. Saya pernah ke Beijing. Tapi saya belum dapat ketika ke Beijing informasi tentang makam ayahnya Ong Tin. Pertanyaannya, Syarif Hidayatullah nganggur apa sih? Punya pemajikan di Cina segala. Emang ti orang gelistar. Raja itu pasti perlu beraliansi dengan raja-raja yang lain. Untuk mempererat aliansi itu salah satunya pernikahan. Sekarang gini saja lah. 2014 Yusuf Kala ngajak rektor dan wagub dari Banten ke Absel. Yusuf Kala latar belakangnya sejarah atau eklektik? Sejarah. Dia punya backup di sini. Oh, Banten dengan Bugis itu punya hubung kait dengan Afrika Selatan. Makanya dia ajak Rektor Untirta, Prof. Yoyo, dia ajak Rektor UIN waktu itu Prof. Imat.
dengan pesawat RI-2 Kapsul. Dasarnya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Tetapi bukan cuma Yusuf Al-Makassari, ada kawin mawin, Bu. Antara raja-raja Goa yang Bosawa itu ya, Bone, Rajon, dan Sopeng. Kalau saya mau cerita, Fatimah itu jandanya Tirtayasa. Dari sana, Andi namanya ya, selanya. Jandanya Tirtayasa Fatimah ini cerai sama Tirtayasa. Dinikahinya masih apa? Sultan Saifuddin Jambi, Pak. Itu makanya saya ketika ketemu sama Wakil Rektor 1 UIN Sultan Saifuddin Jambi, saya bilang, Bu, ibu ini Saifuddin ini nikahin jandanya Tirtayasa loh. Kaget dia, kok Bapak tahu? Saya bilang saya punya datanya. Artinya Bapak Ibu sistem termasuk tarekatnya. Kenapa tarekat di Banten itu masih ada tarekat Samaniyah dan umumnya di pesisir? Jelas dong, mereka adalah Bugis dan Makassar. Kenapa kok di Banten ada sistem-sistem ini yang sama dengan Sulawesi? Ya jelas dong. Orang taunya Syekh Yusuf Al-Makassari itu menantunya Syekh Yusuf, menantunya Tirtayasa. Lupa, ada 4.000 orang pengikutnya yang dari sana. Gitu. Dan karena itu maka ini ke bahasa, ketika ditanya Pak Mufti, bahasa di Bandung itu apa saja? Sunda dengan Jawa enggak? Saya bilang ratusan. Bali ada, Sulawesi juga macam-macam ada. Kemudian dari Ambon Manipah juga ada. Pangeran Jongker itu ya. Di mana-mana ada bahasa di kita. Kenapa? Sebuah daerah yang kosmopolitan itu ada pemukiman, tidak hanya fungsional, tetapi juga pemukiman-pemukiman yang komposisi dari suku bangsa, baik dia bekerja di ring 1 atau bekerja sebagai pekerja yang terendah, misalnya ketika mendukung proyek pembuatan kanal, itu kan 25.000 tiap hari. Dan bagaimana Sultan Tirtayasa meminta bangsawan-bangsawan dari timur untuk mengirimkan tenaga kerja berbayar, dan mereka dilaporkan tidak balik lagi. Pada kemana itu? Makanya akhirnya elemen dan dokumen hidupnya ada di wajah Bapak Ibu sekalian yang beragam. Wajah kita ini ada yang kayak India, ada yang Cina, Cinanya juga ada yang Cina benteng, ada yang Cina putih, ada yang kayak Gujarat, ada yang kayak Persia. Kiai-kiai aja di Pandeglang yang saya amati ya, karena background saya periset gitu, kalau saya amati kok kiai ini Cina ya, gitu. Misalnya nggak perlu saya sebut lah, Bapak tinggal lihat saja. Ada yang di kaki Gunung Karang sebelah sini, kok wajahnya kiai ini kayak orang Persia. Ada yang brewok. Sampai kita nggak habis pikir, kok di Kumaliran ada Syekh Maghribi. Maghribi kan toponimnya adalah kalau nggak Maroko, Aljazair. Kalau nggak Aljazair, Tunis. Gitu. Tapi jangan lupa, ke atasnya di sana ada Syekh Rako. Syekh Rako itu musyrik. Dari timur, dari Cina, Syekh Abdul Bari. Itu. Kenapa kok semua dari Maghrib dengan Masyrik, kan yang satu ujung barat, yang satu ujung timur? Inilah perdagangan. Dan perdagangan ini barat dan timur itu bertemunya di Selat Sunda. Makanya pertemuan yang rute sebelumnya, pertemuan antara dari Laut Cina Selatan. Nah itu lihat, dari LCS itu ke Selat Malaka, mereka umumnya langsung ke sini, ke Selat Sunda, dan ke barat melalui Samudra Hindia, Teluk Persia, kemudian ke Laut Merah. Kalau ke Laut Merah nyampe Kairo, ke Alexandria, berarti nyambung ke Mediterania. Makanya jejak-jejak arkeologi itu tinggal Bapak Ibu rajin kumpulkan yang tersisa dari bahan-bahan logam, dari bahan-bahan metal, dari bahan-bahan tanah tembikar yang dibakar, tapi banyak yang hilang dari bahan-bahan yang sifatnya tidak bertahan lama, seperti dari katut, apalagi makanan. Kita hanya taunya keramik, mangkuk, piring, mungkin juga ceret, gelas, tetapi lupa makanan jenis apa yang ditempatkan di piring itu. Karena kita nggak punya laboratoriumnya. Apakah
Misalnya tom yum, apakah sup asparagus, apakah ada bahan-bahan dari dupa karena untuk ini ritual, itu yang ini baru diteliti oleh peneliti dari Jepang yang saya sampai sekarang belum sempat dapat disertasi penuhnya. Dia kajian tentang kuliner yang kaji dari itu, dari apa namanya, bejana dari tempat-tempat untuk menyimpan kuliner itu. Dan ini semua ada di bumi Banten yang pernah mengalami sejarah kosmopolitan. Dan saya kira Banten itu naik turun kasta masa Dendles. Dari sebuah kerajaan turun kasta menjadi sebuah kampung. Ketika Indonesia merdeka dinaikkan jadi sebuah residensi. Tetapi Bantennya itu hanya kelurahan. Kemudian dari situ tidak beranjak, naik lagi. Baru setelah jadi provinsi mulai ramai. Tetapi kosmopolitanisme bergeser dari Kasemen bukan ke Kota Serang, tapi ke BSD di Sumarekon. Jadi Bapak kalau ingin berinteraksi dengan orang Israel, orang dari New York, orang dari Buenos Aires, orang dari Acapulco, jangan ngopi di Serang. Di Serang paling orang Paneglang, orang Cibaliung, beberapa menes, ke Sumarekon. Nah, itu gambaran tentang kosmopolitanisme. Kenapa bisa bergeser? Kan kosmopolitanisme itu diundang bukan karena politik, tapi karena ekonomi, karena cuan. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini saya kira pembuka untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendadak kepala sama dada saya penuh. Ini penuh informasi baru dan sangat-sangat baru. Ya, mungkin karena kebetulan kita tidak bisa menjangkau sumber primer ya. Kemudian pemahaman kita soal sejarah, soal literasi, kemudian yang sangat ini. Dengan adanya Pak Prof tadi, kita melihat Banten itu bukan lagi hanya Masjid Agung Banten Lama, tapi melihat sesuatu yang sangat besar dan sangat agung, yang mungkin saat ini kita tidak bisa membayangkan secara utuh bagaimana kebesaran Banten sebagai pusat perdagangan dunia, sebagai kosmopolitan dulunya gitu. Jadi sangat wajar ketika suatu wilayah menjadi wilayah kosmo, kemudian terjadinya akulturasi baik budaya dan lain-lain. Dan seperti yang dikatakan Prof tadi, tidak hanya persoalan bahasa, tidak hanya persoalan makanan dan lain-lain, tapi juga mungkin kita butuh hasil dari akulturasi. Ya. Jadi ini menariknya. Namun pada akhirnya kita semakin bingung sebenarnya Banten itu siapa, gitu kan? Itu yang kemudian misalnya orang Serang menganggap bahwa merasa dirinya paling Banten, atau orang Lebak merasa dirinya paling Banten, kemudian orang Paneglang juga merasa dirinya paling Banten. Padahal setelah pemaparan Pak Prof tadi, kita jadi bertanya lagi, sebenarnya kita siapa sebagai orang Banten? Sultan aja istrinya ada yang orang asli. Nah, Sultan aja istrinya juga tidak ada yang asli, yang disebut dengan orang Banten ya. Cek WhatsApp. Silahkan dicek, kalau kurang jelas silahkan hubungi Pak Prof-nya. Baik. Dari hasil akulturasi tadi, kita juga mengenal ya dipastikan bahwa itu ada akulturasi terkait dengan arsitektur. Nah, di kanan saya sebelah ujung, saya nyebutnya Akang atau Pak ini agak ini. Sebenarnya emang usianya sih di bawah, tapi keilmuannya jangan dianggap enteng. Beliau S1-nya arsitektur, S2-nya arsitektur, dan fokus penelitian beliau itu arsitektur di Banten. Kepada Pak, silakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Pak Rizal Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya pribadi hormati Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Banten.
Banten, Bapak Para Budaya. Kemudian yang saya juga hormati, terima kasih telah mengundang kami, Pak, Bapak Masuhi selaku Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Provinsi Banten. Yang saya juga kagumi dan saya banyak belajar dari beliau. Bahkan sebenarnya ini pertama kali saya bertemu langsung dan ternyata langsung disejajarkan sebagai narasumber gitu. Harusnya saya itu menjadi peserta di Zoom gitu. Ya, ini saya sangat merasa mendapatkan kehormatan dan bahagia serta bangga Bapak Prof. Ali, satu guru besar di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan juga yang saya hormati Bapak Ridwan Fauzi yang ternyata adalah kakaknya dari kakak kelas saya di SMA. Jadi orang Banten yang muter-muter aja sama gitu ya, ketemunya saudara semua gitu, sedulur sebanten. Ya, alhamdulillah, disyukur pada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya bisa berkumpul di tengah-tengah Bapak Ibu semua yang hadir offline maupun yang hadir secara virtual di Zoom. Seperti yang tadi diterangkan oleh Pak Rizal Fauzi, saya sebetulnya memiliki latar belakang akademik atau pendidikan sebagai lulusan arsitektur, ya, bukan ilmu sejarah murni sebetulnya. Tapi kemudian di tahun 2015, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, ya, S2 di S2 Arsitektur UI dengan peminatan sejarah dan teori arsitektur. Jadi Bapak Ibu tahu juga bahwa ternyata di arsitektur itu ada bidang khususan sejarah dan teori arsitektur. Jadi di sinilah saya berkecimpung dan mendalami bidang ilmu yang saya geluti, dan memang betul seperti kata Pak Ridwan Fauzi, memang fokus studi saya banyak seputar tentang lingkungan binaan dan pengembangan wilayah bersejarah di Banten dan Jabodetabek. Saat ini saya mengajar sebagai dosen di Fakultas Teknik Untirta Cilegon, Banten. Jadi kalau bicara tentang keilmuan sejarah, justru saya banyak belajar dari orang lain, termasuk dari Prof. Ali. Nah, maka dari itu yang akan saya sampaikan lebih banyak tentang material dari kebudayaan itu sendiri, yaitu antara lain sebuah budaya membangun, ya, atau building culture, atau ada juga yang bilang tradisi membangun, building tradition. Nah, peradaban di Banten ini tadi sudah dipertanyakan sejak awal ya oleh moderator maupun narasumber, bahwa sebenarnya Banten itu apa atau siapa? Kapan suatu wilayah yang saat ini kita kenal sebagai Provinsi Banten memiliki kebudayaan Banten? Karena pada faktanya sebelum itu pun ada kebudayaan dan peradaban yang lain, ya, di Provinsi Banten. Sama halnya seperti kita bertanya tentang kapan Indonesia itu ada. Gitu ya. Indonesia itu ada ketika setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tapi sebelum itu modal dasar kebangsaan sudah ada. Jadi diskusi tentang Banten ini memang diskusi yang dinamis, gitu ya. Ini acara yang hari ini kita hadiri. Ini adalah sebuah informasi sedikit tentang data diri saya, ya, kita bisa lewatkan. Dan tadi sudah sempat disinggung beberapa kali oleh Prof. Ali bahwa Banten, ya, sebagai sebuah nama atau sebagai sebuah label atas kebudayaan identitas. Ya, kalau di sini saya melihatnya sebagai sebuah ruang atau teritori, dan sebagaimana daerah-daerah lainnya di dunia, ya, bukan sebuah moda statis, ya, yang tetap atau stabil. Bahkan kita bisa berdebat tentang perubahan kewilayahan Banten itu sendiri. Banten